akan membahas tentang materi yang berjudul kegiatan statistik. Pertama sekali kita harus terlebih dahulu tahu apa itu arti dari data. Definisi data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan, baik berupa angka-angka maupun yang berbentuk kategori seperti tinggi, rendah, dan sebagainya. Pengertian lain tentang data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun berupa angka. Lalu masuk ke jenis data. Di jenis data ini dapat digolongkan berdasarkan nilainya. Yang pertama itu ada data diskrit, yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung. Contohnya itu, banyak siswa SD di Kecamatan Jet yang mengikuti penyuluhan gizi sebanyak 120 orang. Lalu yang kedua ada data kontinu, yang dimana pengertian dari data kontinu yaitu data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perseorangan. Contohnya, suhu tubuh balita gizi buruk saat diperiksa mencapai 38,2 derajat Celcius. Baik, selanjutnya sifat data. Data itu harus memiliki sifat sebagai berikut, yang antara lain valid, reliable, dan juga objektif. Menurut sifatnya, sifat data itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Contoh daripada data kualitatif adalah sebagian besar pasien di ruang rawat inap RSX memiliki nafsu makan yang berkurang. Selanjutnya, sifat data kuantitatif. Data kuantitatif ialah yang berbentuk bilangan atau angka. Misalnya, produksi bubur instan untuk balita sebanyak 200 bungkus per hari. Kemudian sumber data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Lalu di sumber data ini dapat terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu menurut cara memperolehnya, sumber data dibagi atas menjadi dua. Yang pertama data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Contoh daripada data primer itu data tentang konsumsi sayur dan buah yang diperoleh peneliti dengan wawancara langsung kepada siswa SMA di Kecamatan X. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, atau peneliti sebagai tangga kedua. Contoh dari data sekunder, angka prevalensi stunting balita di tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dapat diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya menurut sumbernya, yang pertama ada data internal, ialah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Misalnya, data internal perusahaan yang meliputi data pegawai, data keuangan, data peralatan, data produksi, data pemasaran, dan data hasil penjualan. Yang kedua, data eksternal, ialah data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi. Misalnya itu, data yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan seperti daya beli masyarakat. Kemudian menurut cara penyusunannya, yang pertama ada data nominal, ialah data statistik yang menurut angka yang tidak mempunyai arti apa-apa. Angka yang terdapat pada data ini hanya merupakan tanda atau simbol dari objek yang akan dianalisis. Yang kedua ada data ordinal, adalah data statistik yang mempunyai daya berjenjang, tetapi perbedaan antara angka yang satu dan angka yang lainnya tidak konstan atau tidak mempunyai interval tetap. Yang ketiga, data interval adalah data yang jarak satu dan lainnya sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Atau juga data interval adalah data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang diselidiki atau dipersoalkan. Dan yang keempat, ada data rasio.
adalah jenis data yang mempunyai tingkatan tertinggi. Data ini selain mempunyai interval yang sama juga mempunyai nilai nol mutlak, misalnya hasil pengukuran panjang, tinggi, dan juga berat. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang karakteristik data. Karakteristik data dibagi menjadi 5. Yang pertama, tingkat objektivitas tinggi. Jika kita menganalisis data, maka data yang kita gunakan harus benar-benar objektif. Yang kedua, data harus mewakili atau representatif. Jika data yang kita kumpulkan merupakan bagian dari suatu populasi, maka banyaknya nilai data yang kita analisis harus mewakili karakteristik populasi. Yang ketiga, relevansi tinggi. Data yang kita kumpulkan dan kita olah harus merupakan nilai dari variabel yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Yang keempat, tingkat kesalahan rendah atau standar error kecil. Apabila data yang kita kumpulkan berasal dari populasi yang mempunyai karakteristik homogen, maka cukup dengan menggunakan sampel kecil saja. Yang kelima, atau yang terakhir, ada tepat waktu. Untuk memecahkan masalah-masalah yang relatif kompleks, maka data yang akan kita gunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan harus se-up-to-date mungkin. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang materi kegiatan statistik. Baik, di sini selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan contoh soal dan juga akan langsung menjawabnya. Baik, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Seorang mahasiswa gizi melakukan wawancara langsung dengan pasien TB paru untuk mengetahui pola makannya sehari-hari. Yang menjadi pertanyaannya, data tersebut termasuk sumber apa? A. Data sekunder karena sudah ada di rekam medis. B. Data sekunder karena bukan dari pasien langsung. C. Data primer karena didapat langsung dari pasien. D. Data primer karena menggunakan buku. Dan E. Data primer karena dari laporan. Baik, di sini kita akan menjawab yang dimana jawaban dari pertanyaan pertama yaitu jawabannya C. Penjelasannya, karena wawancara langsung dengan responden adalah data primer dan juga diperoleh langsung dari sumber pertama. Baik, selanjutnya masuk pada contoh soal nomor 2. Dalam penelitian tentang status gizi anak, peneliti mencatat jumlah saudara kandung setiap anak. Yang menjadi pertanyaannya, jenis data apakah berdasarkan cerita di atas? Yang pertama, kuantitatif kontinu, B. kuantitatif diskrit, C. kualitatif ordinal, D. kualitatif nominal, dan E. data sekunder. Jawabannya B, karena jumlah saudara kandung berupa bilangan bulat yang tidak bisa dipecahkan, maka termasuk data kuantitatif diskrit. Nah, contoh soal yang terakhir atau nomor 3, seorang guru meminta siswa menilai tingkat kepuasan terhadap menu makanan di kantin dengan kategori sangat puas, puas, cukup, kurang, dan sangat kurang. Yang menjadi pertanyaannya, data tersebut termasuk apa? A. Nominal, B. Ordinal, C. Diskrit, D. Kontinu, E. Sekunder. Yang menjadi jawaban pertanyaan tersebut, jawabannya B, karena data kepuasan memiliki tingkatan atau urutan yang dimana tadi sangat puas sampai sangat tidak puas, sehingga data tersebut termasuk data ordinal. Sekian hasil pembahasan materi tentang kegiatan statistika yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bye-bye.